Apalagi habis cedera lama, kepercayaan dirinya masih jeblok, masih takut kambuh lagi. Nggak usahlah kita jadikan penampilan dia di Piala Dunia itu sebagai patokan. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Oke, kembali dengan update Inter Milan. Kita bahas update aja, ini banyak sekali ada berita menarik ini. Pertama, berita bagus. Robin Gosens tampil sangat bagus di preseason. Kok preseason? Apa sih pertandingan persahabatan? Kok bingung aku. Nah, aku sudah bilang bahwa sekarang Inter tidak berniat menjual Gosens, at least di Januari ini. Kembali kepada Gosens, dia ingin pergi atau enggak. Kalau dia ingin pergi ya mau nggak mau harus dijual. Tapi kemudian ini nih dari FC Inter News, katanya Gosens tidak ingin meninggalkan Inter at least di Januari ini. Dia masih penasaran gitu. Apalagi sekarang dia sudah performa semakin bagus, fisik semakin bagus. Kalau musim lalu, awal musim kan masih kelihatan masih agak-agak canggung gitu. Tapi kalau kawan-kawan nonton dua pertandingan persahabatan awal yang di Malta itu kelihatan Gosens mainnya bagus banget. Itu soal Gosens. Next, Acerbi nih. Acerbi, Inter kayaknya nggak bakalan ambil Acerbi karena sumber internal bilang Inter keberatan dengan bandrol dia yang 4 juta. Acerbi kan udah tua, kalau bayar 4 juta sebenarnya nggak mahal, tapi itu paling dia bisa dipakai cuma satu musim. Kemudian musim berikutnya dia udah jadi cadangan, nggak mungkin bisa tetap di tim inti. Gajinya lumayan gede, 2,5 karena gajinya di Lazio segitu kan. Kemudian yang ketiga, dia nilai ekonomisnya nggak terlalu bagus. Kayak apa ya, misalnya nih penjualan t-shirt, siapa sih yang mau beli t-shirtnya Acerbi kan, kayak gitu. Di sisi lain, Smalling lagi-lagi semakin dekat, dia bahkan sekarang menangguhkan negosiasi perpanjangan kontrak dengan Roma. Sebenarnya kan dia ada opsi untuk diperpanjang satu kontrak lagi. Dia disewa 2 musim udah habis. Ada opsi untuk perpanjangan, tapi dia sedang memikirkan, kayaknya ini sudah dekat banget ke Inter. Buat kawan-kawan aduh ngapain lagi ngambil back tua segala macam. Hey, lihat dulu Acerbi. Semua meremehkan, tahu-tahu Acerbi tampil sangat bagus di Inter. Bahkan mungkin beberapa kali dia tampil lebih bagus daripada De Vrij. Jadi ya 33, kalau ngelihat penampilan dia di Roma sejauh ini masih sangat layak. Ini materi pemain utama. Cuma ya karena umurnya udah 33 nggak bisa lama. Paling 1 atau 2 musim aja dia bagus. Untuk pemain yang free, ini nggak masalah. Gitu sih bro menurutku. Kalau aku dukung Smalling ke Inter. Next, kita... Ini kalau tadi soal pemain tua, ini ada Diakabi nih. Umurnya 25 tahun, sedang di puncak performa. Menurutku ini Diakabi back yang lumayan bagus. Dia sama seperti Smalling, akan habis kontraknya bulan Juni nanti. Dan dia juga tidak kelihatan sedang menunda-nunda pembicaraan perpanjangan kontraknya dengan Valencia. Jadi gosipnya, agennya memang sudah ada pembicaraan dengan Inter. Jadi kita lihat aja, tapi saat ini belum ada perkembangan konkret untuk Diakabi ya. Nah, kemudian berita baik, Lukaku. Lukaku lagi-lagi sudah berhasil full training. Jadi dari segi cederanya kelihatannya sudah enggak. Dan selain itu dia juga sudah sangat dekat dengan level fitness yang diinginkan. Kan kawan-kawan ingat aku bilang fokus di Lukaku itu adalah untuk mencari kembali level fitness seperti dia sebelum keluar dari Inter. Nah ini nih, nanti kita lihat, mestinya sih sudah oke. Apalagi katanya Lukaku sangat lapar, ingin membuktikan bahwa dia belum habis. Kalau aku sih masih percaya Lukaku ini pemain yang bagus. Di Piala Dunia memang kelihatan terlalu dipaksakan. Apalagi habis cedera lama, kepercayaan dirinya masih jeblok, masih takut kambuh lagi. Nggak usahlah kita jadikan penampilan dia di Piala Dunia itu sebagai patokan. Kita lihat saja nanti. Nah, kemudian ini nih. Target utama Inter Scalvini. Inter siap menjadikan Scalvini sebagai target utama. Ini back superstar. Belum superstar. Rising star, umurnya baru 19 tahun. Kalau kawan-kawan lihat di YouTube, Scalvini defending skill
Tulis saja Calvin Skill akan muncul banyak. Ini seperti Bastoni dulu. Back ini bagus, aku ngeliat tackle dia sangat bagus, timing dia dalam melakukan tackle sangat bagus, akurat, cukup kuat di udara, cukup punya kecepatan. At least kalau dibandingkan dengan Bastoni, dia lebih punya pace atau speed. Tapi tentu saja belum selevel Bastoni, masih jauh. Cuma ingat umurnya baru 19 tahun. Kalau kawan-kawan lihat di transfer market, Scalvini ini dihargai 20 juta. Tapi masalahnya sekarang banyak yang menginginkan juga Scalvini. Karena ya target Inter bukan kaleng-kaleng. Itu ada Bayern Munich, ada City, Manchester City, ada Liverpool. Dan Atalanta sudah ngasih bandrol sampai 40 juta. Gila, dulu Inter ngambil Bastoni 30 juta aja banyak yang mengkritik walaupun akhirnya terbukti keputusan Inter tepat. Tapi sekarang ini 19 tahun 40 juta. Waduh. Gimana? Kalau aku sih ngelihat kalau dari cuplikan-cuplikan belum layak sih 40 juta. Cuma kan kita nggak tahu. Kalau di cuplikan-cuplikan itu kan cuma ketika dia action aja. Yang susah kelihatan di cuplikan itu kan bagaimana positioning dia ketika tidak sedang merebut bola secara langsung, ketika dalam fase transisi bertahan. Jadi aku hanya menilai berdasarkan yang aku lihat dari itu aja, dari cuplikan-cuplikan itu aja. Kalau 40 juta kemahalan. Cuma ya siapa tahu dia sadar kan, kalau aku sekarang ke City nggak akan dapat tempat ini, mending aku ke Inter. Ke Inter dulu 20 juta, habis itu lagi 3 tahun jual berapa? 60 juta gitu. Gila. Cuan terus, Pak. Gimana kalau ada yang ngikutin Scalvini nggak? Ini bagus loh. Aku ngeliat ini back masa depan. Aku suka. Nah, kemudian berikutnya, berita yang agak kurang menginginkan. Brozovic cedera, Pak. Tapi cederanya katanya sih tidak parah. Ini pelatihnya Kroasia yang bilang. Brozovic datang ke Kroasia dalam keadaan baru sembuh dari cedera. Dia cedera juga dapat di timnas Kroasia. Sekarang Piala Dunia hampir selesai. Cedera lagi, aduh kok sial banget. Kayak apa ya, nggak adil kan buat klub. Sudah timnas itu nggak bayar pemain, tapi ujungnya ketika cedera ya klub yang kena getahnya kan. Cuman berita baiknya adalah ini perkiraan cederanya tidak parah karena Brozovic itu kan kalau kawan-kawan nonton Kroasia lawan Argentina, dia menit 49 udah ditarik. Itu dia baru ngerasa kedut-kedut aja ininya di otot pahanya kalau nggak salah. Dia udah bilang minta diganti dan pelatihnya juga langsung tarik keluar. Dia dipersiapkan untuk perebutan tempat ketiga. Terhindar dari cedera sekarang, tahu-tahu nanti pas perebutan tempat ketiga cedera. Karena Brozo ini benar-benar diforsir banget, Pak. Dari pertandingan pertama Kroasia dia hampir selalu full main kecuali yang lawan Brazil, kan itu extra time, menit keberapa gitu dia diganti. Tapi sebenarnya dia selalu full main. Apalagi ini tidak seperti Messi yang juga selalu full main, tapi Messi kan pergerakannya tidak sesadis si Brozo kan. Kalau kawan-kawan ingat kayaknya di Ngomin aku bahas, dia memecahkan rekornya sendiri dengan jarak tempuh terpanjang di Piala Dunia, yaitu sebelumnya 16,3 km loh. Sekarang dia pecahkan jadi 16,7 km. Itu di pertandingan lawan Brazil. Iya kayaknya lawan Brazil. Aku lupa. Pokoknya itulah di Piala Dunia ini di babak gugur. Aku lupa lawan apa gitu. Jadi ya wajar memang accumulated fatigue itu akumulasi kelelahan otot itu benar-benar numpuk di Brozovic. Aku sih berharap semoga kita benar-benar membutuhkan Brozovic. Kita perlu Lukaku. Plus kalau ada satu lagi striker masuk ini. Marcus Thuram lagi digenjot banget sama Inter supaya Januari udah bisa join. Kita lihat saja. Plus rumornya itu sebelum musim depan Inter sudah diakuisisi oleh kalau tidak investor Amerika, investor Arab. Kita tunggu saja. Saat ini belum, ini kayak calm before the storm gitu loh. Karena kalau ada akuisisi itu kan pasti ada gejolak kan. Nah ini lagi semua pada diem-diem aja, nggak tahu gimana nantinya kan. Oke guys, itu dulu. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao. Jangan lupa
Untuk Piala Dunia aku ininya live reactionnya di Just Chat ya. Nanti kita ini juga live reaction Prancis lawan Maroko. Aku dukung Maroko. Oke, ciao guys. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Treble winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.